Shalom saudara, kita akan berjumpa lagi dalam renungan Mana Surgawi dari Gereja Betel Indonesia Situbondo di bawah pembergembalaan Bapak Pendeta Samuel Lee. Saudara, di saat-saat ini kita bisa merasakan sesuatu yang banyak berubah dalam kondisi adanya pandemi Corona ini, di mana biasa kita bisa berkumpul, di mana biasa kita melakukan ibadah minggu kita berkumpul di gereja. Dengan kondisi ini, karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengikuti anjuran pemerintah dengan adanya tidak boleh berkumpul orang yang terlalu banyak, karena itu akan mengakibatkan kerugian bagi kesehatan kita dan juga bagi kesehatan masyarakat pada umumnya. Hal ini saudara membawa sesuatu yang baru bagi kita saat ini. Segala sesuatu akhirnya Tuhan kembalikan lagi kepada apa yang basic. Apa yang saya maksud basic saudara? Adalah bicara mengenai rumah kita. Karena kita tahu saat ini yang bekerja dari rumah, yang beribadah juga dari rumah. Lah, pertanyaannya saudara, dengan kondisi seperti ini, saya merenungkan suatu hal, apabila rumah kita menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi kita, betapa itu sangat membuat kita menderita. Oleh karena itu saat ini saya akan membawa sebuah renungan, yaitu rumahku adalah surgaku. Kenapa saudara? Kita tahu pada saat kita kejadian pasal yang pertama, suatu lembaga yang Tuhan berkati, pertama kali Tuhan berkati adalah lembaga pernikahan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal pertama pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini suatu lembaga, suatu unit terkecil yang Tuhan adakan sendiri. Jadi dari sini saudara kita bisa melihat bahwa ide pernikahan itu adalah idenya Tuhan, bukan idenya Adam. Itu adalah inisiatif dari Tuhan yang menghendaki suatu lembaga pernikahan. Karena kita tahu saudara, pada saat ini dikala kita beribadah di rumah akan terasa beda. Memang apabila kita beribadah bersama dengan kumpulan jemaat yang banyak. Tapi saudara, jangan saudara salah mengartikan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kalau kita itu beribadah di rumah, kesakralannya berkurang, kekudusannya berkurang, kuasa Tuhan berkurang. Sama saja. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana ibadah di rumah itu pun menghadirkan sakinah glory Tuhan, sakinah glory dari Allah yang turun di tengah-tengah ibadah orang di rumahnya masing-masing. Nah, saya kembali lagi kepada rumah tangga saudara. Dikala kita kembali kepada rumah tangga, kita tahu gereja yang kuat ditopang oleh keluarga yang kuat, dan keluarga itu unit terkecil dari sebuah gereja. Di sana sudah lengkap saudara. Kalau Anda mau mengikuti tata firman Tuhan, di sana sudah lengkap. Di sana ada pemimpin, di sana ada istri sebagai seorang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Walaupun pada kenyataannya kalau kita lihat ada begitu banyak suami-suami juga yang akhirnya dipimpin oleh istrinya. Sebetulnya ini sesuatu yang berlawanan dan bertentangan dengan firman
Tuhan. Firman Tuhan menghendaki seorang laki-laki lah yang memimpin. Nah, di sini saudara, saya akan masuk. Dikala saudara beribadah di tengah-tengah keluarga saudara, mungkin saudara bertanya, apa benar kehadirannya sama seperti kehadiran Tuhan pada saat ada di gereja? Kalau Anda lihat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20, saya tidak perlu buka karena ini waktu sangat singkat. Ada waktu yang diberikan, yaitu di sana dikatakan apabila dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Kehadiran Tuhan itulah saudara yang kita butuhkan. Bukan masalah kita berada di tempat di mana, tetapi kehadiran Tuhan inilah yang kita butuhkan. Karena di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Nah, yang menjadi masalah sekarang pada saat ini, ada begitu banyak orang yang salah berpikir, salah mempunyai suatu pandangan bahwa kalau di gereja itu lebih sakral. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu ke gereja kalau dalam situasi kondisi normal. Tapi dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus bisa juga menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di rumah tangga kita. Bahkan saudara, kalau kita boleh lihat, Yesus katakan bahwa apa dalam kitab Matius pasal ke-19 ayat yang ke-5 dan ke-6, nanti Anda baca di rumah Anda masing-masing. Di sana dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya apa saudara? Di sini pentingnya, mungkin dulu kita jarang berjumpa seharian penuh dengan anggota keluarga kita, baik suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya. Kita jarang berkumpul karena mereka masing-masing mungkin yang sekolah, apalagi zaman sekarang yang sekolah dari pagi, pulangnya bisa sampai kurang lebih sore. Kita hanya punya waktu berjumpa di rumah berapa jam. Tetapi dikala adanya situasi kondisi ini, Tuhan ingin mengembalikan kembali situasi kondisi rumah tangga kepada kita yang utuh, di mana kebersamaan waktu itu ada bersama-sama. Nah, ini kondisi saudara. Apabila kondisi ini tidak mempunyai suasana surga di rumah tangga kita, betapa menyiksanya itu saudara. Pertanyaannya tadi dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Berarti artinya saudara, kita suami istri dipersatukan oleh Allah dalam konsep pikiran yang sama, berpikir yang sama, menuju kepada Allah. Mengapa kehidupan dalam rumah tangga kekristenan ada begitu banyak terjadi pertentangan dan ada begitu banyak terjadi ketawaran hati, sakit hati dan luka-luka batin di tengah-tengah keluarga itu saudara? Karena mereka tidak mengerti arti apa dipersatukan oleh Tuhan. Arti dipersatukan oleh Tuhan, kalau saya boleh memberikan suatu gambaran saudara, ini gambaran yang sangat sederhana. Kalau Anda boleh lihat posisi segitiga ini saudara, di mana Allah ada di atas, suami di sisi yang satu, istri di sisi yang satu. Dikala mereka ada di bagian yang ketiga ini, jarak mereka jauh. Di bagian yang kedua, jarak mereka lebih dekat. Di jarak yang nomor satu ini, mereka lebih dekat lagi. Apabila suami dan istri semakin dekat kepada Allah, maka saya yakin saudara, kehidupan rumah tanggamu akan menciptakan surga. Karena kita tahu apa artinya surga tanpa keberadaan Allah. Surga itu sangat berarti bagi kita karena ada keberadaan Allah. Jadi bukan masalah surganya, tapi masalah keberadaan Allah. Kita akan menikmati firman Tuhan di rumah kita. Kita akan menikmati ibadah kita di rumah kita sama-sama seperti kita beribadah di gereja. Tidak ada bedanya. Itu semua saya sama saudara. Makanya firman Tuhan juga yang lain berkata saudara, betapa pentingnya kesatuan rumah tangga ini. Karena firman Tuhan yang lain dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat yang 19 dikatakan, apabila di bumi ini ada dua orang yang bersepakat meminta apapun saja, maka aku akan memberikan kepadanya. Di sini Tuhan melihat suatu kesatuan, Tuhan melihat suatu relasi di mana kalau mereka bersinergi saudara,
kekuatan mereka tidak satu tambah satu. Itu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-30, Bilangan pasal Ulangan 32 ayat yang ke-30. Di sini firman Tuhan berkata, Ulangan 32 ayat 3, pasal 30 ayat 30, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Di sini pentingnya kesatuan suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan sebagaimana gambar piramid segitiga tadi itu, saudara. Mari kita sama-sama suami dan istri mencari Tuhan. Bagaimana istri juga mencari Tuhan. Dikala di dalam Tuhan kita berjumpa dalam Tuhan, maka satu orang suami bersama dengan satu orang istri yang dipersatukan oleh Allah tidak hanya membuat lari 1000 orang, tetapi mereka akan mengalahkan 10.000 orang. Ada kekuatan 10 kali lipat di dalam hal ini, saudara. Maka pentingnya saat ini, saudara, pemulihan keluarga di tengah-tengah saudara. Ini adalah bagian kesempatan bagi kita untuk kita pada saat ini memulihkan kondisi keluarga kita. Betapa Tuhan melihat keluarga demi keluarga pada saat ini. Mereka boleh menaikkan doa, baik suaminya boleh sebagai pengajar imam, karena saudara tanggung jawab untuk mengajar di rumah sebetulnya bukan adalah menjadi bagian daripada guru-guru sekolah minggu. Bukan hanya bagian menjadi seorang dari gembala sidang. Memang gembala sidang memberikan pengajaran, pengarahan, tetapi tanggung jawab sesungguhnya Tuhan katakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian. Dengarlah, pertama pengajaran siapa Israel, saudara. Ulangan 6 ayat ke-4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan yang Kristen adalah Tuhan yang Esa, bukan 3. Walaupun kita mengenal apa adanya Tritunggal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikannya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Di sini saudara dikatakan mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Ini menjadi bagian tugas orang tua untuk mengajarkan iman. Bagaimana Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu, dan kita menikmati kuasanya. Itu datangnya bukan hanya dari guru sekolah minggu. Itu hanya bagian kecil. Tapi bagian yang penting, bagian yang terutama, bagian yang mendasar, itu adalah bagian orang tua. Khususnya kaum bapak yang ada. Para kaum bapak, saya merindukan supaya saudara mempelajari kembali firman Tuhan. Jadikanlah saudara diri saudara sebagai imam. Jadikan diri saudara sebagai gembala di rumahmu, sebagai pemimpin di rumahmu, yang dimana engkau dihormati dan ditaati oleh istrimu apabila engkau melakukan segala perintah Tuhan. Apabila seorang kepala keluarga itu tunduk kepada Kristus, seorang istri wajib untuk datang hormat kepada suami yang demikian. Karena suami yang demikian adalah suami seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Saudara, di sini kita belajar betapa pentingnya kehidupan rumah tangga yang ada bagi Kristen. Karena kita menghadapi seperti ini, ke depan kita menghadapi situasi yang mungkin lebih sulit daripada ini. Di sini dipentingkan suatu kekuatan, kesatuan suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah keluarga. Amin, saudara. Mari kita, saudara, saat ini bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk minta kita pemulihan atas keluarga rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang adalah surga di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi rumah tangga kita adalah surga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk apa yang telah hamba-Mu sampaikan, Tuhan, pada saat ini bagi jemaat-Mu. Bila kiranya ini dimengerti, dipahami Tuhan, dan bila kiranya Roh Kudus
kembali menghidupkan huruf-huruf yang mati itu. Terjadi pemulihan keluarga Tuhan. Diberkati setiap keluarga jemaat GBI di Situbondo ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, kami percaya Tuhan, pagar dan perlindungan-Mu ada menyertai kami. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.